Lupa backgroundnya ya, kalau mau ya. Nih, kalau bisa juga teman-teman, kalau bisa juga dipakein backgroundnya nih. Ini ada beberapa kakak-kakak yang juga sudah pakai backgroundnya. Di mana sih backgroundnya itu? Itu kalian bisa ada di grup yang WA itu teman-teman. Itu kita sudah ngasih linknya ya. Aku ada suaranya nggak ini? Ada kan? Oke, nih ya. Ada nggak? Teman-teman bisa nggak Ada. ini ya? Eh, kalian bisa kalau misalnya kalian nanti join lagi gitu ya, itu kalian bisa pakein ini dulu backgroundnya warna emas ini ya teman-teman. Itu ya. Oke, namanya juga sekali lagi aku masih ingat beberapa pakai nama HP nih. Gak enak nanti kalau misalnya kalian tanya, aku mau tahu namanya. Aku manggilnya pakai nama HP kan gak enak ya. Jadi bisa banget diganti pakai nama kalian. Mau kalian pakai nama panjang, nama lengkap juga nggak masalah. Atau mungkin nama panggilan gitu, teman-teman. Silakan bisa langsung diganti dulu. Selagi kita nunggu teman-teman yang lain ya. Sayang banget soalnya kalau sampai mereka ketinggalan. Kita tunggu bentar aja, teman-teman. Halo, ini aku mau lihat yang lain dulu nih. Halo semuanya. Oh ya, kita tunggu 2 menit lagi deh. Kita tunggu 2 menit lagi. Halo, halo yang baru join. Oh, ini udah banyak nih yang pakai background. Halo, teman-teman. Halo. Oke, ini sudah mulai banyak. Kita tunggu 2 menitan ya. Biar yang lainnya nggak sayang banget kalau misalnya mereka ketinggalan banyak. Halo, sekali lagi, jangan lupa backgroundnya, jangan lupa namanya juga teman-teman. Ini aku masih ada ngelihat teman-teman yang masih pakai nama device. Gak enak nih kalau misalnya aku pakai nama ini gitu HP-nya. Bisa diganti nama panjang, nama lengkap gitu, atau mungkin nama panggilan juga silakan teman-teman. Atau bagi yang sudah pernah nulis di Good Novel, pakai nama mungkin pakai nama penanya gitu. Atau mungkin kalian, wah aku belum jadi penulis tapi aku mau punya pakai nama pena ini, itu juga silakan bisa ditulis. Ya sekali lagi kalau mau rename itu ada kayak titik 3 titik itu pakai rename ya, edit di situ teman-teman. Oke. Ini memang kita masih sesi mute dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian bagi yang tanya-tanya, ini kita memang untuk pesertanya kita mute dulu teman-teman. Nanti ketika sudah mulai Q&A bagi yang kita pilih bakal bisa unmute gitu. Oke, bisa kita mulai nih acaranya teman-teman. Oke, ini gak apa-apa sambil nunggu yang lain ya teman-teman ya, kita sambil nunggu yang lain. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Nih kita mulai aja untuk acaranya. Selamat sore. Gimana nih sore kalian? Gimana sorenya ini? Kita udah jam 2.40. Bagi yang mungkin dari tadi pagi sudah beraktivitas, mungkin ada yang kerja, ada yang di rumah, ada yang mungkin hari ini masih sekolah nggak sih teman-teman di tanggal segini tuh yang masih sekolah? Kalian mungkin masih baru pulang sekolah gitu ya, atau mungkin lagi di rumah saudaranya. Nah, gimana harinya? Semoga sore ini kakak-kakak sekalian masih semangat untuk mengikuti bootcamp di hari ini. Nah, perkenalan diri dulu ya. Nah, aku di sini Bintang dari Good Novel dan hari ini aku menjadi moderator untuk bootcamp story writing with Good Novel, teman-teman. Thank you semuanya yang sudah join. Nah, mungkin di sini ada yang udah kenal Good Novel dari lama gitu ya mungkin, atau mungkin ada juga yang masih baru nih. Aku baru join kemarin nih Kak, aku baru tahu Good Novel itu minggu-minggu ini. Nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Nah, Good Novel itu apa sih gitu ya? Good Novel adalah aplikasi menulis atau membaca novel digital yang sudah ada di berbagai negara dan salah satunya tentu saja ada di Indonesia, teman-teman. Nah,
apa sih Kak, bootcamp ini tuh tentang apa sih? Aku kemarin join-join aja, aku tertarik nulis novel gitu ya, terus aku ngeliat good novel. Nah, acaranya itu sebenarnya tentang apa sih gitu ya. Jadi, bootcamp hari ini akan mengenai pengenalan story writing with good novel khusus untuk kontes kebangkitan yang tertindas, teman-teman. Nah, diikuti nanti dengan diskusi dan pembelajaran yang pastinya bermanfaat. Aku harap ya hari ini kakak-kakak semua berpartisipasi dengan aktif, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman, sekali lagi aku ingetin bagi yang baru join ini udah ada beberapa langsung banyak yang join ya. Namanya bisa dibenerin dulu nih. Biar soalnya ada beberapa yang masih pakai nama HP. Ya, biar nanti aku bisa manggilnya pakai nama kalian, teman-teman, bukan nama HP kalian ya. Terus juga bisa dipakai backgroundnya biar kita kembaran. Oke, dipakai kemarinnya kebangkitan dia yang tertindas yang warna ini. Kalian bisa download filenya ada di grup WA teman-teman. Ya, itu sudah ada filenya bisa kalian ganti. Untuk nama itu ada kayak titik 3 di akun kalian di Zoom. Itu ada pilihan rename bisa kalian ganti sekali lagi. Nah, ini perlu kalian notice juga ya teman-teman ya. Untuk peserta wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir, teman-teman. Perlu mengikuti sesi ini dari awal hingga akhir. Dan peserta wajib juga tidak dilarang atau tidak boleh berkomentar yang sifatnya diskriminatif, vulgar atau membahas yang di luar materi, teman-teman ya. Sekali lagi nih, aku kasih tahu nih penting banget. Sekali lagi tidak boleh untuk berkomentar yang diskriminatif, vulgar atau yang di luar materi. Juga bagi kakak-kakak yang memiliki pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau kolom chatnya ya teman-teman ya. Nanti bakal kita baca waktu di sesi Q&A. Nanti juga kalau misalnya ada kendala apa-apa, bakal kita bantu juga teman-teman. Nah, aku juga mau ngingetin untuk berpartisipasi aktif ya teman-teman ya. Selalu kelihatan kalian memang join atau mendengarkan untuk materinya, dan juga kalau misalnya bertanya kalian juga aktif teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita bakal memilih peserta yang aktif untuk menjadi pemenang teman-teman. Kayak gitu. Nah, aku yakin nih hari ini banyak banget pesertanya dan berbagai macam teman-teman. Ada yang mungkin sudah pernah menulis nih teman-teman, mungkin sudah pernah menulis dan sudah pernah rilis buku, ya, entah itu buku cetak atau mungkin kalian pernah juga menulis karya di Good Novel dan udah kita dirilis teman-teman, sudah punya kontrak juga. Dan mungkin kalian juga baru pertama kali ini mau belajar menulis, macam-macam, nggak masalah teman-teman, kalian bisa join bootcamp ini tanpa perlu kayak aku ini baru nih bisa nyambung nggak ya, itu kita bebas teman-teman berpartisipasi bagi yang mau belajar atau mau belajar lebih lanjut teman-teman gitu. Kenapa? Karena bagi aku menulis adalah cara yang luar biasa untuk mengekspresikan diri dan berbagi cerita. Kami harap nanti hari ini akan menginspirasi untuk mengeksplorasi kreativitas kakak-kakak semuanya melalui tulisan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk join ya di sore ini. Dan bagi yang sudah berjoin di grup ini, thank you banget teman-teman. Langsung aja hari ini aku arahkan ke para pemateri. Ya, kalian sudah tahu pematerinya siapa dan mungkin beberapa dari kalian juga udah kenal sama dua pemateri ini teman-teman. Pemateri kita hari ini ada Kak Flo dan juga ada Kak Rafli. Oke, bisa banget ya tuh kalian bisa lihat dua pemateri kita. Bisa langsung aja aku arahkan ke mereka ya teman-teman ya. Oke. Oke, thank you Kak. Halo teman-teman. Guys, ini suara kita kedengeran nggak ya? Tes dulu nih, suara Kak Bintang tadi semangat banget gitu kan. Itu tadi ada yang bilang, Kak Bintang suaranya semangat banget, aku jadi semangat. Ini kedengeran kan ya? Oh oke, udah jelas. Aman berarti ya, teman-teman. Jelas. Sip. Oke, kita perkenalan dulu Kak Raffi. Kalau kita nggak kenal kan nggak sayang ya katanya. Oke, nama aku Florencia, content director dari Good Novel. Hari ini kebetulan jadi pembawa acara. Kalau yang ini? Dan aku Rafli, salah satu editor di Good Novel. Saya akan menemani Kak Flo dalam webinar kita pada saat ini. Oke, ini kita sharing materinya dulu ya. Sebentar kita share screen. Sip, tes. Udah pada kelihatan ini materinya. Karena ini yang perlu dilihat ya. Jangan liatin mukanya Kak Raffi aja. Jangan dong kamu grogi. Oke. Coba. Udah kelihatan materinya kakak-kakak? Aman ya? Oke, udah kelihatan. Sip. Hari ini kita mau bahas apa, Kak Rafli? Kita akan bahas tentang salah satu lomba besar yang lagi kita adain nih. Ini adalah kebangkitan dia yang tertindas. Oke. Tapi sebelumnya Kak Flo, SWGN ini apa sih?
Oke, SWGN tadi sebenarnya udah disebutin juga ya Oh ya, sama Kak Bintang ya, story writing with good novel. Nah, mungkin kakak-kakak di sini ada yang pernah ikut SWGN yang lama gitu kan, yang dulu-dulu itu namanya sharing with good novel. yang Kak, kok itu beda sekarang gitu? beda ya Kak? Iya, sekarang beda story writing kenapa? Kak Raffi tahu nggak? Tolong jawab. Oke, ini kali ini beda. Sebenarnya kenapa? Karena kalau sharing with good novel itu kita lebih ke yang general gitu loh. Kita Secara lebih general ya Kak? betul, misalkan tema tuh apa, outline tuh apa, lebih beginner lah Lebih jatuhnya. pembahasan yang secara universal gitu ya Kak? Betul, heeh. Nah, kalau misalkan story writing with good novel itu jelas kita udah langsung lebih dalam nih Kak Di Raffi. dalam. Karena kita mau bantu kakak-kakak di sini yang mengikuti apa bootcamp kali ini biar dia bisa menghasilkan karya yang bisa diajukan ke good novel. Oh, Yang mana kali ini tema yang diambil itu untuk kebangkitan dia yang tertindas, jadi sesuai dengan kontesnya kayak gitu. Nah, itu sejauh ini harusnya udah paham ya kakak-kakak sebenarnya bootcamp kali ini tuh buat apa sih kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya bootcamp kali ini agar kakak-kakak itu di akhir bootcamp ini bisa menyediakan sebuah karya yang sesuai dengan satu tema lomba, sesuai dengan standar good novel, dan kemudian bisa lolos dari tim editor kita. nah untuk materi kita ini teman-teman bisa akan mendapat bimbingan langsung ya Kak Flo ya, Betul. untuk ngarahin gimana sih cara untuk nanti menulis sesuai dengan tema dan juga bagaimana sih biar bisa lolos kontrak. Ini yang Nah, penting ya Kak Flo ya. betul, karena kan dari dulu dibilang ya, ih kontrak good novel susah Kak. Banget. Emang sih jujur ya, itu nggak bisa dipungkiri Nggak bisa lagi, dipungkiri. emang agak apa Tapi sulit. kita akan kasih nih kisi-kisinya di Betul. materi kita yang saat ini. Benar. Kalau dulu kan mungkin sering dibilang tips and triknya itu lebih ambigu ya Kak, lebih kayak Ya. general gitu. Hmm. Nah kalau kali ini tipsnya itu lebih mendekati kayak openingnya itu harus kayak Opening. gimana. Betul, 5 bab pertama itu harus Detail ya, kayak Kak. betul. Jadi udah kayak pakem banget nih, ini plotnya harus kayak gini atau gimana. Terus konflik utamanya kayak gini. Jadi Harus berapa gitu. kakak-kakak tinggal berkreasi dari ide-ide yang udah kita berikan kayak gitu. Nah, tadi udah dijelasin lagi kebangkitan dia yang tertindas itu adalah lomba yang memang sedang berlangsung di Good Novel itu mulai dari 27 Mei 2024 sampai 30 Desember 2024. Masih lama, masih panjang. Ini kita Teman-teman baru bisa rangkai dulu ceritanya nanti betul. seperti apa gitu. Karena Mm-mm. kita sampai akhir tahun ini ya Kak. Iya, akhir tahun kita masih ada Panjang. panjang banget, jadi kayak kesempatan untuk menang masih terbuka lebar untuk kalian semua. Oke, kita nggak usah banyak basi-basi lagi nih, katanya Kak udah bosan, ayo lah Kak langsung mulai. Oke, kita Oke, skip. kita Next. langsung mulai. Hari ini kita mau bahas apa aja Kak Raffi, mana nih mouse-nya? Oke, untuk agenda kita hari ini, kita akan bahas tema dan subtema dari tema kontes kita, tema besar kontes kita ini kebangkitan dia yang tertindas. Jadi tema apa sih yang harus ada di novel kakak dan elemen-elemen penting apa yang harus menjadi penopang di novel kakak itu. Lalu yang kedua ada ide cerita. Nanti akan ada pembahasan tentang sebenarnya ide cerita apa sih yang potensial untuk dikembangkan gitu ya Kak Flo. Nah, lalu setelahnya nanti akan ada hadiah dan syarat terkait dengan lomba kebangkitan dia yang tertindas. Lalu yang keempat dan kelima ini apa ya Kak Flo? 4 dan kelima ini tuh 4 ini tertulis ya agenda bootcamp-nya. Nah, ini termasuk yang paling penting ya kakak-kakak karena kita akan bahas mengenai bukan hanya bootcamp week 2, week 3, week 4 itu diadakan kapan, tapi juga pengumpulan tugas, persiapan apa yang harus ada, di tanggal berapa kakak-kakak harus melakukan hal-hal tersebut. Itu akan dibahas di bagian keempat ya. Jadi ini nggak boleh dilewatkan juga. Berarti ada rangkaian acaranya ya Kak? Betul, ada rangkaian acaranya. Karena ini bootcamp ya, jadi bener-bener kesannya tuh kayak camp yang harus bertahap, yang harus kalian ikuti kayak gitu. Nah, untuk yang kelima itu ada quiz and Q&A, di mana kalian kalau misalkan bisa menjawab atau misalkan berpartisipasi aktif, itu bisa kita pilih sebagai bukan pemenang webinar, tapi lebih kepada menjadi salah satu yang akan kita bagi-bagi, entah itu voucher, merchandise, special dari Good Novel, atau apapun itu nanti akan. Hadiahnya menarik pokoknya. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ya kita ke materi nih. Pertama kita mau bahas apa? Pengenalannya. Nah, lomba kali ini tentang apa sih? Lebih tepatnya kayak tema dan subtemanya itu apa Kak Raffi? Oke, untuk tema dan subtemanya, yang pertama untuk lomba kebangkitan dia yang tertindas ini ada drama rumah tangga, CEO, dan urban. Tapi kayaknya ada yang kurang deh Kak Flo. Pendekar itu boleh masuk gak sih?
Pendekar. Oh, pendekar fantasi. Iya, Oke, kultivasi gitu-gitu iya, ya. betul. Nah, itu boleh banget ikut. Nah, Oke. tapi kenapa sih kita nggak masukin di sini? Karena sebenarnya dari tema dan subtema ide cerita yang kita rekomendasikan ya nanti yang akan dibahas di week 2, week 3, week 4, kebetulan pendekar itu masih belum ada. Cuman sebenarnya yang paling mendekati itu ada di week 2. Karena di week 2 itu kan nanti ada ya temanya itu dia yang diremehkan gitu kan. Nanti kebangkitan kayak gitu. Nah, itu bisa masuk kalau misalnya kakak-kakak ada yang menulis mailbook, entah itu urban, entah itu pendekar, itu bisa banget ikut ke bootcamp yang week 2 gitu. Ketika pendaftaran ulang bisa pilih yang week 2 kayak gitu. Nah, terus lanjut ke Raffi, subtemanya apa aja Oke, nih? untuk subtema atau elemen-elemen penting yang harus ada di novel teman-teman, yang pertama adalah pembalasan dendam. Nah, pembalasan dendam ini karakter utama kan di awal itu nanti akan dia diremehkan, terus dihina gitu, dan nanti akan ada adegan atau masa di mana karakter utama ini akan membalaskan dendam dia kepada orang-orang yang telah memperlakukan dia dengan buruk. Tuh. Nah, pembalasan dendamnya ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, langsung ini seperti apa sih? Nah, untuk langsung ini karakter utama itu bisa langsung membalaskan dendamnya pada para karakter antagonis yang udah memperlakukan dia dengan buruk ya, Kak Flo. Dia yang jalan sendiri tuh Dia ya. yang jalan sendiri, dia yang melakukannya langsung gitu. Dia tahu dia balas dendam nih Heeh, tujuannya. betul. Oke. Nah, untuk yang kedua itu tidak langsung. Nah, mungkin teman-teman kan bertanya-tanya, tidak langsung maksudnya apa sih, Kak? Mungkin dia suruh orangnya kakak. Heeh. Nah, untuk tidak langsung ini, jadi pembalasan dendamnya itu bisa langsung, dilakukan oleh karakter-karakter utama yang mempunyai relasi langsung dengan karakter utama, Si wanita. si wanita. Heeh. Misalnya, katakanlah wanita ini punya suami yang kelihatannya tuh bukan siapa-siapa, Kak Flo. Tapi ternyata dia punya identitas yang rahasia, yang dia itu adalah sosok yang kuat atau yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Elemen kedua adalah identitas rahasia. Nyambung lagi tadi yang sebelumnya nih. Jadi karakter utama kita atau karakter yang mendampingi karakter utama kita ini memiliki identitas rahasia yang berguna sih. misterius, Betul. dan juga yang ternyata dia tuh adalah sosok yang kuat, berkuasa, dan juga memiliki kekuatan yang sangat besar gitu. Yang tidak diketahui Betul. oleh karakter-karakter antagonis yang lain. Betul. Nah, ini yang elemen penting yang perlu teman-teman kembangkan di novel-novel nanti. Nah, untuk yang ketiga adalah wanita kuat atau pria luar biasa. Nyambung lagi nih sama yang sebelumnya. Nah, karakter utama ini harus sosok yang kuat, dan dia ini yang tidak tidak kalah dengan si karakter antagonis nanti ya. Betul. Dan juga ada pria luar biasa. Nah, ini sama sebenarnya. Cuman kalau misalnya pria luar biasa ini, si karakter utama ini punya pendamping sosok yang tadi, CEO. yaitu CEO, tapi dia menyembunyikan identitasnya gitu. Nah, secara umum karya akan berpusat pada pembalasan atau kebangkitan dari karakter utama wanita atau pria yang awal itu diremehkan, ditindas, disia-siakan gitu ya, Kak Flo ya. Betul. Oke, kita lanjut, itu tema dan subtema. Lanjutnya lagi itu adalah Ide masuk cerita. ke ide cerita. Cerita macam apa sih yang sesuai di lomba ini gitu kan? Dan ide cerita apa yang sebenarnya ditawarkan dari tim editor Good Novel. Nah, sebenarnya yang hari ini akan kita bahas itu ada 3 ya, karena itu kan sesuai dengan week 2, week 3, week 4 dari bootcamp yang nantinya akan Dalam rangkaian nanti. Betul, dalam rangkaian nanti. Yang pertama itu adalah dia yang diremehkan ternyata luar biasa. Ya, kelihatan banget dari judulnya. Genrenya ini tuh ada 3 tadi yang udah disebutkan ya, semuanya masuk. CEO rumah tangga urban mailbook, mau pendekar boleh aja kayak gitu. Konflik utamanya apa? Itu adalah FL dan ML yang diremehkan dan ditindas gitu kan. Awalnya mereka itu nggak masalah diremehkan dan ditindas kayak gini, kayak mereka merasa kayak oh ya udahlah, memang aku sudah hidup seperti ini misalnya kayak gitu. Akan tetapi karena suatu alasan gitu kan, suatu hal terjadi dan menjadi pemicu perubahan emosi dari pemeran utama kita, yang membuat mereka merasa kayak, "Aku nggak bisa diginiin terus, aku nggak terima diginiin terus." Dia harus bangkit, Kak Flo. Betul, dia harus bangkit untuk membalaskan orang-orang yang tidak tahu diri ini, gitu. Nah, contohnya seperti apa, itu nanti akan dibahas di week lanjutannya ya, lebih dalam. Aku di sini cuma bahas konflik utamanya aja. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita ada PR juga sih hari ini ya. Iya, nanti. Kita ada tugas, nah nanti di situ kalau misalkan memang kakak-kakak
cocok yang ini gitu kan, cocok dari ide yang ini, kakak-kakak bisa kembangkan sedikit. Oh gimana sih awalnya, kenapa sih FL dan ML ini bersedia diremehkan? Oh mungkin si FL ini menikah itu karena cinta gitu kan. Terus dia sebenarnya disiksa sama keluarga suaminya. suaminya Tapi dia nggak apa-apa karena dia merasa rela, yang penting aku bisa sama demi suamiku. cinta. Betul, demi Tapi cinta ternyata Tapi ternyata kemudian di kemudian hari suaminya malah selingkuh wah, atau mungkin bawa madu baru gitu kan, katanya aku mau menikah menjadikan dirimu istri pertama, ada istri kedua juga. Loh, dari mana kamu sudah aku korbankan semua hal ini, kamu malah mengkhianati itulah kita itu ada titik tolaknya Betul, balas dendam dari karakter utama benar. kita. Karakter utama kayak misalkan kayak contohnya ya, dibandingkan aku diduakan lebih baik kita bercerai. Nah, Ya. misalkan kayak gitu ya. Titik pembalasannya di situ tuh. Mungkin kalau misalnya tadi ada elemen identitas rahasia, bisa aja yang tadi kan mereka dia diremehkan ya. Misalkan pemeran wanita diremehkan karena dia misalkan kamu miskin nggak punya apa-apa, latar belakangmu orang biasa. biasa Kalau gitu. istri keduaku ini tuh, wih dia dari Dia- keluarga orang kaya gitu kan, dia cantik, dia seksi. Padahal kalau karakter utama kita kan punya karakter Lebih- yang lebih. identitas itu Pokoknya deh itu, ntar pokoknya setelah bercerai dia akan membuat gimana sih pemeran antagonis suaminya ini, mungkin ya antagonisnya bukan ML ya, M1 ya, antagonis, jadi menyesal kayak gitu. dia akan berlutut lagi sama karakter Benar. utama kita gitu. Atau mungkin tapi karakter utama kayak enggak deh, sorry ya, aku udah ada suami yang lain. Sorry. Keren banget. Oke, itu Oke, yang kita lanjut. pertama. Nah, lanjut yang kedua, itu adalah kebangkitan sang istri pengganti. Ini kentara banget ya. Ini sorry banget, ini kebangkitan sang wanita pengganti sebenarnya, bukan istri pengganti. Karena genrenya di sini ada dua, itu CEO dan rumah tangga. Jadi obviously kentara banget ini untuk female book. Female book. Right. Nah, konflik utamanya itu apa? Di sini agak lebih kompleks ya, karena ini lebih detail. Konflik utamanya itu adalah FL dan ML ini bisa suami istri. Atau mereka itu belum menikah. Mungkin mereka cuma pacaran, diam-diam backstreet gitu kan. Nah, tapi mereka tuh udah menjalin hubungan yang dingin ini tuh bertahun-tahun. Mungkin mereka nikah karena terpaksa, mereka sempat ONS atau gimana, jadi mereka dipaksa nikah kayak gitu. Atau mungkin Ada kontrak pasangan. betul, kontrak pasangan. Mungkin kayak si ML-nya kayak FL-nya lagi perlu duit dulu gitu kan. ML kayak ya udah, Oke, lu jadi jadi wanita pacar sekarang. sewaan gitu. Betul. Nah, jadi hubungan mereka tuh dingin tanpa cinta katanya gitu kan. Tapi kemudian FL ini ya sering waktu dia jatuh cinta dong sama si ML itu. Lama-kelamaan gitu. Lama-kelamaan gitu kan. Terus ML ini jatuh cinta sama dia tuh nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu jadi rahasia. Itu yang jadi rahasianya. Itu yang jadi daya tarik utamanya. Tapi kemudian di saat mereka menjalin hubungan yang dingin ini, seorang wanita kedua itu muncul dan mengganggu hubungan mereka. Wanita kedua ini bukan berarti dia bukan berarti dia orang yang kayak maksudnya memicu perselingkuhan terhadap si ML. Jadi lebih tepatnya kayak mungkin dia teman masa kecil ML. Ya, mungkin dia wanita, kalau misalkan dia wanita yang punya peran penting di masa lalu ML. Betul. Nah, jadi contohnya misalkan kayak gini. Kalau misalkan FL dan ML ini suami istri. Iya. Berarti mungkin si F1 ini si antagonis wanita ini, wanita kedua ini itu adalah teman masa kecilnya dulu yang sempat dijodohkan tapi nggak jadi. Karena kenapa tiba-tiba FL menikah sama ML? FL menikah sama ML kenapa? Oh mungkin karena mereka ONS, terlibat ONS. Akhirnya kayak F1 sakit hati, dia bilang kayak aku pergi gitu. Dia nggak mau kamu menikah saja dengan wanita itu atau gimana. Ya, kita nggak tahu tuh yang tadi itu kan kreasi penulis Kreasi sendiri. dari para penulis nanti. Betul. Nah, tapi intinya kehadiran dari wanita kedua ini itu mengganggu hubungannya FL dan ML. Note di sini ini suaminya atau pasangan si FL itu adalah si pemeran utama pria ya. Jadi dia itu tidak bajingan. Gambarannya mungkin dia bajingan di awal, cuman kayak kemudian lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan. Betul. Mungkin akan terlihat kalau sebenarnya tidak sesuai dengan yang FL kira gitu. Intinya dari kemunculan si wanita kedua ini ada dua macam kelanjutan. Yang pertama itu FL nggak tahan berujung karena dia nggak tahan, maksudnya kayak kamu selalu mementingkan teman masa kecilku dibanding aku yang adalah istrimu, misalkan kayak. Jadi akhirnya dia kayak ya udah kita bercerai aja. Tapi ternyata ketika dia mengajukan cerai, si ML menolak. Iya, kenapa tuh? Egois banget sih kamu. Nah makanya, kenapa sih kok dia bisa nolak? Kayak maksudnya FL pasti marah dong. Iya, harus nah marah gimana dong, tuh lanjutannya kayak gimana itu kreasi penulis itu jadi titik-titiknya ya. Betul, nanti kita akan bahas lebih dalam di week ketiga. Karena ini maksudnya ide cerita yang di week ketiga. Nah kalau misalkan yang kedua, macam kelanjutan yang kedua itu ML yang memutuskan hubungan mereka. Mungkin tadi wanita sembilanan ya. Jadi FL itu adalah pacar sewaannya dia selama bertahun-tahun, terus ML tiba-tiba bilang kita hentikan saja hubungan ini. Nah, tujuannya si ML mungkin tiba-tiba kayak ya kita nikah aja, misalnya gitu. Cuma kan biasa ya lah, drama dikit. Drama dikit. Tuh. Cuman habis itu si FL salah sangka, oh
akhirnya Oh, aku ada salah bisa paham berpisah. di sini Kak. Betul, FL-nya kayak yang tadinya sebenarnya dia cinta tapi dia egois, dia merasa kayak nggak mau membebankan si ML. Dia bilang kayak ya udahlah, aku juga sebenarnya umurku sudah segini misalkan kayak gitu. Memang aku juga harus menikah dengan orang lain misalkan. Terus ML-nya kayak yang Kaget, tadinya mau padahal awalnya dia mau ngelamar ngelamar, tapi tiba-tiba, oh ternyata Evan nggak suka sama sama gue dia. gitu. Jadi kayak ya udah karena dia gengsi kan si ML ini kan CEO kaya, dia kayak oh jadi maksudmu memang dari dulu kamu mengharapkan perpisahan ini. Nah Wah, dramanya dimulai di situ. menarik banget ini Kak Flo ceritanya. Nah terus nanti tuh akhirnya dia kayak ya udah kita berpisah gitu kan. Tapi Nah, kemudian pas berpisah dia kayak ketika ngeliat FL sama mungkin dikejar cowok lain, dia kayak apa yang kamu lakukan gitu. ada Iya cemburu gitu ya Kak Flo ya. betul, karena dia bilang walaupun si cewek ini gak cinta sama gue harus dapetin dia misalnya kayak gitu. Biasa tipikal CEO dingin. Oke lanjut Lanjut. ide cerita ketiga. Ide cerita ketiga itu adalah identitas rahasia suamiku. Sekali lagi, ini adalah ide untuk female book ya, kentara banget. Sebenarnya kalau mau dibalik jadi identitas rahasia istriku juga boleh aja Oh sih. boleh Kak Flo. Boleh dong. Oh. Kalau misalkan identitas rahasia suamiku kan genrenya CEO rumah tangga. Kalau identitas rahasia istriku bisa jadi urban. Urban. Jadi mungkin cowoknya biasa-biasa aja diremehkan, tapi ternyata istrinya tuh Dewi Sakti. Mungkin dia Sosok orang yang kaya. penting, Betul. kuat gitu Kak Flo ya. Betul. Nah, jadi di sini konflik utamanya itu apa? Pasangan FL atau ML ini pasangan FL ini diremehkan. Misalnya kita bahasnya female book ya. Pasangan FL ini diremehkan. Si suaminya FL ini diremehkan atau pacarnya ini diremehkan karena dianggap miskin dan tidak berguna oleh keluarganya Oleh atau oleh keluarganya. temannya, rekannya, terserah. Nah, tapi tanpa FL ketahui, kayak FL yang mulai kayak terguncang, tapi aku cinta sama dia gitu kan. Tapi haruskah kita berpisah gitu kan? Tanpa si FL ketahui suaminya itu atau pacarnya itu sebenarnya punya identitas yang luar Rahasia. biasa gitu. Nah, mengenai ide-idenya, plotnya kayak gimana, itu nanti akan disajikan di week Week keempat 4. bootcamp. Oke. Betul. Kalau yang tertarik sama ini, ikutnya ke week keempat. Nah, itu adalah 3 ide cerita yang disarankan dari tim Good Novel. Tentunya itu menarik-menarik Menarik banget Kak harusnya. Flo. Ini teman-teman penulis harus coba kembangin ya. Kembangin lagi, karena sebenarnya konflik utamanya itu bisa sama, elemennya aja yang berbeda. Elemen yang berbeda. Itu yang membuat pembaca tetap tertarik terhadap karya-karya kalian. Oke, kita lanjut lagi ke hadiah dan syarat. Oke, kita lanjut ke hadiah dan syarat. Tip. Nah, untuk total hadiahnya ini ada $6.000. Teman-teman gede banget $6.000 ini. Nah, pembagian seperti apa? Nah, untuk juara utama itu yang pertama mendapatkan $1.000 plus karyanya dicetak. Nah, yang kedua ini ada $800 dan yang ketiga ini $600. Nah, untuk yang karya dicetak ini teman-teman harus catat ya, ini harus karya X. Nah, tapi bisa nggak sih Kak Flo kalau misalnya next menang itu gimana? Nanti biasanya sih kita akan tawarin X. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti setelah ditawarin X, nanti penulis ini punya kesempatan memilih mereka mau tanda tangan X Tangan X. atau mereka mau keep next aja. Nah, kalau misalkan dia pilihnya tetap next, Next. ya mohon maaf Bukunya sekali. nggak bisa dicetak. Betul, bukunya nggak bisa dicetak karena memang kita juga nggak punya. Gitu. Oke. Oke, untuk yang keempat tadi $400 dan yang kelima ini ada $200. Nah, masing-masing pemenang nanti ini akan mendapatkan sertifikat pemenang, notifikasi pop-up dalam aplikasi, dan juga special merchandise dari Good Novel. Wow, itu menarik banget ya Kak Flo ya. Nah, untuk juara kategori, kita punya juara lain nih. Yang pertama adalah juara favorit pembaca. Kita akan punya 2 juara favorit dari pembaca yang masing-masing akan mendapatkan $150. Nah, untuk yang kedua ada juara penulis pendatang baru nih. Nah, dia akan mendapatkan hadiah $100 untuk 2 orang. Masing-masing mendapatkan $100. Nah, yang lain ada total hadiah sebesar $1.000 untuk peserta webinar yang nanti untuk webinar-webinar selanjutnya ya Kak Flo ya. Sama yang hari ini juga sih termasuk. Hari ini termasuk. Betul. Jadi kalau misalkan kalian berpartisipasi aktif dalam pertanyaan tanya jawab atau misalkan nanti di quiz kita, nanti kakak bisa ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, untuk ketentuan umum, teman-teman bisa baca di layar teman-teman ini. Nah, ada dua hal yang perlu aku tekankan lagi ya. Nah, yang pertama adalah karya yang udah terkontrak di Good Novel maksimal 1 bulan sebelum lomba dimulai, ini masih dibolehkan untuk ikut berpartisipasi. Betul. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang terbitin nih novel nih yang dengan tema yang sama, tapi udah terbit duluan sebelum lombanya dimulai. Benar. Ini masih bisa ya teman-teman, tapi maksimal 1 bulan sebelum lombanya dimulai.
Nah, untuk yang kedua, jumlah kata minimal sebanyak 150.000 kata sebelum berakhirnya lomba. Nggak harus tamat, tapi ketika lomba selesai, minimal novel tersebut sudah mencapai 150.000 kata ya, Kak? Yes. Oke. Oke. Ya ini mau note sedikit untuk kakak yang layar ini jangan dicoret-coret ya kakak-kakak, soalnya nanti tulisannya ketutup. Oh, Oke. pantes kok ini ada Aku juga apa? tadi lagi bingung. Nah, Oke. untuk lanjutnya, untuk peserta yang atau penulis yang ikut lomba ini harus menggugah informasi sampul novelnya ya, Kak Flo ya, di akun sosial medianya dengan hashtag yang udah tertulis di sana. Jangan lupa nanti follow dan mention akun sosial media Good Novel, itu ada tuh Bawah. di bawah ada Good Novel Indonesia dan goodnovel.academy. Baik. Oke, itu aja ketentuan umum dan ketentuan khususnya. Nah, kita lanjut ke arah daftar lombanya. Nah, untuk cara daftar lombanya, untuk teman-teman bisa langsung ke web kita di www.goodnovel.com, terus klik ada tulisan melanjutkan. Nah, di sana nanti kan teman-teman bisa tulis informasi novel teman-teman. Nah, nanti di bawahnya lagi itu ada tulisan mengikuti, ada beberapa tema lomba. Centang kebangkitan dia yang tertindas. Jangan lupa, centang kebangkitan dia yang tertindas. Yes, pilih satu aja. Pilih satu aja ya. Jangan kebanyakan. Nanti takutnya harusnya menang yang ini, malah jadi yang lain. Nggak bisa Kak Flo, karena Iya, dia pilihnya banyak. betul. Maruk banget tuh, semuanya mau diikutin sama Kak Flo, sama dia ya. Wah, emang penulisnya. Oke, lanjut. Oke, agenda workshopnya itu apa? workshop. Karena bagaimana jadwal bootcampnya? Karena ini kan bootcamp yang pertama ya. Jadi kita mau bahas nih kelanjutan itu kayak gimana sih Kak setelah mengikuti Setelah mengikuti bootcamp yang pertama ini. satu ini. Nah, ini sudah tertulis ya bahwa di 7 Juni 2024 kita melaksanakan week 1 bootcamp bootcamp experience. Iya. Betul. Di mana kita membuka dan mengenalkan lomba dari kebangkitan dia yang tertindas. Nah, jadi kita bahas tema, ide cerita, hadiah dan juga aturannya. Basically pembahasan dasarnya aja sih. Dasarnya aja Kak Flo ini. Betul. Nah, terus lanjutannya itu berikutnya apa? Di 14 Juni 2024. Jadi mulai dari 7 Juni 2024 yaitu hari ini sampai 14 Juni 2024 kita akan memberikan link kepada kakak-kakak. Link itu terbuka agar kakak-kakak mengumpulkan tugas dan daftar ulang kelas. Jadi dari sebelum 14 Juni itu kakak-kakak harus mengumpulkan tugas dan melakukan daftar ulang kelas agar bisa mengikuti week 2, week 3 dan week 4 kayak gitu. Nah, ini bisa pilih dua weeknya, misalkan kayak kakak-kakak tertarik dengan ide cerita pertama dan ide cerita kedua, bisa ikut yang week 2 dan week 3. Week 3 itu. Betul. Kalau misalkan tertariknya yang week 3 sama week 4, ya pilih week 3 dan week 4. Berarti penulis bisa ikut lebih dari satu webinar aja Kak Flo? Betul, bisa lebih dari satu webinar. Kalau mau ikut satu gimana Kak? Boleh juga, nggak masalah kayak gitu. Tapi kan lebih banyak ilmu kan, siapa tahu nggak rugi juga gitu. Mungkin yang week untuk ide cerita yang week 1 untuk kali ini, week 2 mungkin untuk berikutnya gitu kan, kita nggak ada yang tahu, bisa aja gitu. Punya 6 bulan, 3 bulan, 1 buku ya oke lah gitu. Oke, lanjut. Lanjut lagi di 21 Juni 2024. Di week 2, persiapan menulis ide 1. Ya, ide 1 tadi apa yang dia yang diremehkan ternyata apa-apa gitu. Nah, kita akan bahas apa aja? Kita akan bahas tentang macam konfliknya. Ya, konflik-konflik apa sih yang sebenarnya bisa digunakan oleh penulis agar bisa menghasilkan karya yang sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua, karakter-karakter apa saja yang menjual di ide cerita seperti ini. Gitu. Titik jual dari karya yang harus penulis perhatikan itu apa agar karyanya ini menarik untuk pembaca good novel. Kayak gitu. Jadi performanya buku ini bisa menjanjikan, terus pendapatannya juga luar biasa kayak gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting ya menurut saya itu adalah 5 bab pertama. 5 bab pertama ini akan include dengan opening. Kayak gitu. Jadi karena gimana pun kalau misalkan kita sebagai pembaca membaca itu paling penting adalah di bab awalnya. Betul. Bab pertamanya ini menarik atau enggak? Cukup menarik atau enggak? Apalagi bab gratisnya. Kayak gitu. Apakah bab gratis ini bisa menjamin seorang pembaca akan membuka bab kunci kalian, terutama untuk di good novel. Kayak gitu. Lengkap banget ya Kak Flo. Betul, lengkap banget. Penulis yang nggak ikut tuh, aduh rugi banget deh, karena pembahasannya tuh sangat detail. Wah.
Benar, ini baru pertama kali sih Baru kita pertama kali. ngadain bootcamp yang sedetail ini. Jadi harapan kita di akhir bootcamp ini, misalkan di akhir bootcamp week kedua adalah penulis-penulis itu bisa menghasilkan karya yang sesuai dengan pembaca kita mau apa kayak gitu. Nah, week ketiga juga sama, week keempat juga sama, bedanya itu cuma di ide ceritanya Jadi aja. ceritanya aja. Yang kita bahas itu yang bagian mana. Nah, terus kemudian di week ketiga itu di 28 Juni, week keempat itu 5 Juli, dan week kedua dan yang 12 Juli itu adalah pengumpulan dan pengajuan karya kayak gitu. Pengumpulan terakhir misalkan gitu. Karena nanti kita akan cek-cek juga ya, siapa nih yang udah ngumpulin karya, siapa nih yang belum. Kalau misalkan kalian mengumpulkan karya di 12 Juli kayak gitu kan. 5 bab pertamanya misalkan udah selesai, itu siapa tahu lolosnya itu lebih mudah kayak gitu. Nah, kalau misalkan nah itu adalah pengisian form akhir dan penerimaan medali. Jadi kalau kalian misalkan menggunakan medali yang kita kasih ya di di 12 Juli ini, kalian mungkin bisa maksudnya dipantau lebih erat oleh si editornya. Editornya. Oke. Kayak gitu.